الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسند المتصل إلى سيدنا الإمام العارف بالله سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا المسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الحديث التاسع والعشرون, hadis yang ke-29, kalimatut tauhid. Inilah kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah. Qala rahimahullah ta'ala, akhbarani khali wa sayyidi Abul Makarim Mansur Ar-Rabbani. Menceritakan kepadaku siapa paman dari ibuku, wa sayyidi, dan orang yang aku muliakan, Abul Makarim, namanya Mansur Ar-Rabbani, yang bangsa Ar-Rabbani. Artinya di sini gelar Ar-Rabbani kadito diberikan biasanya kepada para Ar-Rabbani, para mursyid atau orang-orang yang biasa yang bisa mendidik bukan hanya zahir kita tapi batin kita. Jalsatul majanin ya. Allahumma ja'alna minhum. Al-Battaihi Al-Ansari Al-Wasiti radhiyallahu anhu. Qala haddatsani As-Sayyid Asy-Syarif Hasan ibnu Asalah Ar-Rifai bi Ruwaki Abi. Ruwak ini pada sarang majelis pengajian, kaito majelis atau zawiyah, itu kalimat lainnya. Ruwak ini bahasa biasa dipakai di Irak atau Syam. Fi Ummi Ubaidah, di daerah Ummi Ubaidah. Ruwak Abi, jadi di majelisnya ayahku di daerah Ummi Ubaidah. Qala haddatsani An-Naqib As-Sayyid Yahya Ar-Rifai. Qala haddatsani Abi As-Sayyid Thabit. Qala haddatsani Abi As-Sayyid Ali Al-Hazim Ar-Rifai. Qala haddatsani Abi As-Sayyid Ali Abul Fadail. Kaitu subhanallah, sanad hadis ini dari Imam Ar-Rifai sedajana sayyid, sedajana ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Abi As-Sayyid Al-Kabir Rifa'ah Al-Hasan. Kepada beliau Al-Imam Ar-Rifai dinisbatkan Ar-Rifai karena beliau kadita embanah asmanah Rifa'ah Al-Hasan. Jadi Sayyidina Imam Ahmad Rifai pernah ditanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, karena satu masa beliau ditanya, ya Syekh Ahmad, Sayyid Ahmad, kenapa kamu itu tidak Al-Hasani, tidak Al-Husaini disebut begitu? Kenapa Ar-Rifai? Dari mana dapat? Kata Sayyidina Imam Ahmad ini rahimahullah radhiyallahu anhu, karena salah satu kakek saya itu namanya Rifa'ah. Jadi kepada beliau dinisbatkan saya, kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Makki Al-Husaini Al-Husaini. Jadi paling banyak ulama dari Ahlul Bait itu Husaini. Yang Al-Hasani tidak terlalu banyak. Al-Husaini paling banyak di mana-mana. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dari dua penjuru. Ayahnya Al-Hasani, ibunya Al-Husaini atau bil aks. Jadi yang paling banyak itu adalah keturunan Sayyidina Husain. Jadi ulama-ulama besar dari zamannya beliau sampai hari kiamat. Maka sebagai penyeimbang, Allah Subhanahu wa taala menciptakan wali yang paling besar di akhir zaman itu dari keturunan Sayyidina Hasan, yaitu Imam Mahdi. Dari Sayyidina Hasan. Dari Sayyidina Hasan, Bani Al-Husain. Bukan. Jadi ayahnya nyambungnya kepada Sayyidina Hasan.
Maka kata ulama itu cara pengimbangan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tetap sama. Sebagai kata Nabi SAW, dua anakku ini, artinya cucuku ini adalah Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Jadi sama dalam banyak hadis Nabi SAW. Nabi SAW itu menilai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka ketika keturunan Sayyidina Husain banyak jadi ulama, ditutup oleh wali besar di akhir zaman oleh keturunan Sayyidina Hasan, sehingga seimbang. As itu tobat asah. Yang betul itu tobat asah. Pada joker. Islami. Jadi kata ulama itu sama atau mirip dengan keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Sayyidina Ishak dan Sayyidina Ismail. Para anbiya itu rata-rata keturunan Nabi Ishak. Nabi Ismail tidak ada yang mursalin, nabi biasa. Kalau keturunan Nabi Ishak nikah anbiya ul mursalin, Nabi Yakub, Nabi Ayyub, Nabi Yusuf, Nabi Fulan. Nah, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Berarti kalah Nabi Ismail, itu top kan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu top kan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waspada. Jadi tidak ada puncul sentong leres dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak berebut kanan dan kiri, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Subhanallah. Jadi Yahudi kayak dari Yahudi kafir kan jomo lah saya Nabi Ishak tadi. Dari keturunan jadi dia punya Nabi beratur. Dari Israel itu kan namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Yang dinisbatkan kepada Yahudi tapi kepada Israel. Israel itu adalah nama daripada Nabi Yakub yang artinya Abdullah, Israel, Mikail, Jibril. Yang sungai kan ada orang makmur karena ada ambil berpakunak kemudian dan ayat dan hari kubena hadis berusuli cek medan kiai ruang cek medan dalam hari kubena hadis berusuli. Engki sami akadia di antara para anbiya, kita tidak boleh abunjulaki satu kemudian menghinakan yang lain. Begitu juga di dalam menilai atau menghormat, mentakdim pewaris mereka, yaitu para ulama. Kita bukan tidak boleh memilih ya. Silakan memilih kiai, memilih guru, memilih mursyid dan lain sebagainya, tapi kita tidak diperbolehkan sama sekali melecehkan yang lain. Tetap dalilnya la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita silakan milih kiai fulan sebagai guru, sebagai mursyid, sebagai dan lain sebagainya, tapi kita tidak diperbolehkan sama sekali melecehkan yang lain. Artinya lu tak pas berdebu tak boleh mengambil barokah pada selain golongannya ingki mimba bitabarruk ya toren. Dalam torikoh yang ekstrim sekalipun kadito ngereng ngereng barokah aja habis nyon sebelum doa ya toren tak ada saya larang kini kan. Misalkan dari mana al-mahfudiyah lupa namanya mana pengikut Kiai Mahfud setahun waktu antara as-saifuliyah tuh entar namanya mana entar ngalak barokah entar aja habis kunyo ada suntukan karena sami-sami orang wali kita tak pernah punten ya tak tahu le rek jamu punten kenging artinya tabarrukan mana pi lakar panutannya silakan Kiai Mahfud terus, tapi dalam masalah ada mana tawajjuh belain semacam dalam thariqah mereka kan saya sangat dalam thariqah nih kan. Tapi dalam masalah tabarruk kadito lagi mayoritas kadito. Misal epon gitu. Ada satu atau dua yang tidak membolehkan pengikutnya itu bertabarruk kepada orang lain, silahkan hak mereka itu. Tapi rasana sobung. Kalaupun ada, wallahu a'lam. Ya kita jangan melihat itu karena kita bertasawuf itu
Tasawuf itu isinya kata sebagian ulama at-tasawuf yakni at-tariqah wal haqiqah. Jadi dimulai dengan syariat, kemudian bertasawuf. Itu apa tasawuf itu? At-tariqah wal haqiqah. Jadi kita memikirkan diri kita, bukan menilai orang lain. Jadi bagaimana kita ini loros ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai banyak menilai orang lain, apalagi panutan-panutan mereka, supaya tak cekcokan. Al-Makki Al-Husaini Nazil Isbilia, yang tinggal di kota Isbilia. Isbilia kenapa makin? Kenapa makin? Isbilia nih. Libya. Lah, kenapa anu Turki, ibu kota Turki? Ini kawan. Makin nyaman Istanbul Istanbul. Kamu pada apa nyaman ulama orang Al-Istanbuli kata ada Al-Ishbili. Kini kan. Qala rahimahullah haddatsani Abi As-Sayyid Muhammad Abil Qasim Muhammad Abi As-Sayyid Muhammad Abil Qasim, ini nama panggilannya mungkin, karena kalau dari segi lafaz ini seharusnya Abul Qasim, Muhammadun Abul Qasim. Haddatsani Abi Muhammadu Abul Qasim. Ini mungkin ini sudah panggilannya Abul Qasim, ditulis Abul Qasim bukan Abul Qasim. An abihi As-Sayyid Al-Hasan Al-Qasim, an abihi As-Sayyid Al-Husain Abdul Rahman Ar-Ridha Al-Muhaddits Al-Qati'i, an abihi As-Sayyid Ahmad Al-Akbar, an abihi As-Sayyid Musa, an abihi Al-Amir As-Sayyid Ibrahim Al-Murtada, an akhihi Al-Imam Ali Ar-Ridha, an abihi Al-Imam Musa Al-Kadhim, an abihi Al-Imam Ja'far As-Sadiq, an abihi Al-Imam Muhammad Al-Bagir, an abihi Ali Zain Al-Abidin As-Sajjad, an abihi Al-Imam Al-Husain Al-Syahid bi Karbala, an abihi Amirul Mukminin Ali Al-Murtada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhum, an ibni ammihi, dari sepupu beliau Sayyidil Mursalin wa Ashrafil Makhluqin Nabiyina wa Maulana Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau yaitu bersabda, haddatsani Jibril alaihi salatu wassalam qala, menceritakan kepadaku siapa? Jibril alaihi salatu wassalam, qala, hal yang berkata dia, haddatsani Rabbul Izzah, kata Sayyidina Jibril berkata kepadaku siapa? Rabbul Izzah, Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Qala, berfirman Tuhan, kalimatu la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Adapun kalimat la ilaha illallah hisni, yaitu maknanya apa ya? Benteng, pagar, perlindungan, penyelamat. Faman qala, secara lafaz di sini benteng atau pagar, ya. Faman qala hadza khala hisni, maka barang siapa yang mengucapkan man akan la ilaha illallah atau kalimat dakhala, maka masuk dia akan benteng aku. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk man akan benteng aku, amin min adabi, maka selamat dia dari siksaku. Man la ilaha illallah. Jadi orang mukmin ni kelaharan, oh la ilaha illallah, raja dosa iki minta sepur baca banyak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak usah kok takok seksa kubur lama banyak la ilaha illallah. Toman ni. Takok tak pernah penjet kita ibu kali takok pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa kita gelek? Men sampai tiba yakin ampun ki. Anak apa mak tengin teh sampean ingat ke kuburan melolo sampai lopai saya sholat dan lopai saya ngaca Quran penyakit. Setan ni bang. Lopai sholat tu ni takut. Mungkin dari penyakit penyakit stres, tertekan, tekan kan perasaan TV benar-benar agama. Jadi saking tekan agama laku terus beribadah terus. Ini tekan bernafsu ban perasaan TV. Banyak orang yang agama, memberi banyak badan. Dan pula pernah sekitar tahun 2002-2003
di Mekah Al-Mukarramah dan kula membimbing jamaah umroh. Salah satunya bini guru agama di Jakarta atau Bekasi. Depak ke Mekah mah tak ada tawaf, tak ada sa'i, mah tak ada ntar ke Masjidil Haram. Nih hotel terus. Kenapa ibu tidak mau? Saya ini sudah kafir. Saya apa gunanya ke Ka'bah? Apa gunanya ibu berangkat ke sini? Ya karena saya diajak saja. Nggak pasti berguna, ayo turun-turun. Nggak mau saya. Saya ini sudah kafir katanya. Siapa yang mengatakan itu? Itu burung-burung. Ini perasaan yang terlalu dibiarkan mendolimi dirinya sehingga skala kepada sana TV. Orang was-was, buat takwa apa? Oke, pokoknya mana perasaan TV kan? Apa pun tak kening. Sampai Peleman dan kuna mata berguru supaya baca habis karena seakan-akan berustad punyain sebentar juga lihat orang cakap. Deki muni mata anda kan tahu dus. Saya ingat siapa di sini orang-orang manti wala ke baki sih. Kayak apa kan mudah punya orang manti. Masjidil Haram sawas ya dan Ka'bah bodok telok orang manti. Mana bi sebelum sopu beda telok nih pon nengilos na pancoran emas dimin pas ngalega loros na babun malikfan ketelon kan juta mulai sebelum dah subuh sampai waktu duha. Nomor 1 Sayyid Ali Albar, nomor 2 Al Habib Alawi bin Abi Bakar Al Haddad, cucunya Sahibul Ratib. Nomor setelah ini kan gula kelopain ini kata gula pada tetangga orang Yaman nengi Sareman Surdimin katanya ke gula ini penyakit kopeng itu bawa dokter orang ala kota itu tukang sampai masake tak bisa pun. Katanya ban tahu kah Habib Albar Rosi Sayyid Albar jadi sediman. Aroni kini rasul benan biru nak tahu kan? Iya tahu ngaji wah kabu ya di malam ke Sayyid Muhammad. Ngaji orang mati ngaji. Jadi awang kok lambat tangko pengen ke masake kemandeman tak beres. Serum sekalian langsung beres sih kucing. Gue udah boleh nak orang Jabal Umar. Asman tahun ini Syekh Fulan nengi nih babul umroh ibu dina Syekh Maki Maulana Maki kan ibu kini kan yang tas kini sebelumnya sobu dari Jabal Umar toron mana bita duha tahu ke kata lima ini kan pernah beda orang yang sakit bini nyakit cara yang suruh nyakit coba jin nih Masjidil Haram nih petawa pun aruan kurang ke timur aruan teku orang bini teku sarung siranya mana sarung motowi sang ustad teku ustad Masjidil Haram teku sempur ruqyah ibu cain ayat nih kayaknya nikah ayo bahagia tinggal lagi aing ibu ayat kursi ban motowi sejak lajeng janggut sempur lagi nyempur dia Papa ada orang yang tahu jadi yang mengkun ngaji wakil bekas sewa sejuta juta sedikit ini harus koros ini mah iya no kenapa mana ini babul umroh oh iya banyak motowe benar yang sekolah motowe di sini bah saya jenggu semua orang yang muhabir kan kayak apa orang Yaman kunjuk tunjuk nih kutas biri saya kan itu masruah kan itu kajinan oh iya cuma walatin temu ambu senangis sewat-wat coba ngalahin zam-zam, ngelaki yang zam-zam setengah gelas kok. Laki yang zam-zam. Kui bacain apa ya? Bas yang zam-zam astan ni masuk aki ke gelas gimana nak? Kita sen, tak teduk kan su. Tak usah sempur, tak usah derem. Subhanallah orang pun ahlillah. Jago-jago. Pugi kok ya. Ini jempur ya. Saya pakai kita kok baru. Iya, jempur. Bintang, musrik. Orang dah nyom. Mereka ngaji, kok karena kau gini baik. Kalau kan jangan mulis. Ada yang timur, yang gasim gitu. Panjenengan yang gasim. Wah, kan jangan mulis. Orang punya orang gasim. Subhanallah. Jadi la ilaha illallah kan itu luar biasa. Kalimat la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Subhanallah. هذا الحديث القدسي الذي وصل إلينا بالسند النبوي. Adapun ini yaitu hadis qudsi yang sampai kepada kita dengan sanad an-nabawi. Kenapa dinamakan sanad an-nabawi?
karena sanadnya semua min ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ahlu baitin Nabi. Subhanallah. Masya Allah. Ini luar biasa. Badalah karena musalsal bil Kan kau maingat tak ya berpikir. Allah. Pabito. Luar biasa dengan. Jadi saking pahbade sampai makin dari kompoi-kompoi beliau pasti ada beda. Insya Allah berat. Beda mas. Dari kompoi beliau sawas dan kuna di kancas itu salah setong kompoi beliau ini kebini pengacara nang ide Damaskus Asmana Asy-Syarifah Habibah. Biasa benar dan kulit chattingan. Orang ngaratin kayak gula atau buat peloro Gusti Allah ya Allah. Punten abdi Gusti king terong ngala barokan ilmu aja. Bisa. Sangat mah tak tahu jadi gua. Jadi ya anu cek pinter. Subhanallah. Dihormati datang ke Mesir yang buat pun ulama. Datang ke anu yang buat pun ulama. Takar yani min ahfadi hadzal imam. Support. Punten gede ning ya anu gede. Kulaku. Punten ya paling iki terwolo iki. Hadal hadithul qudsi tining panika hadis al hadisul qudsi panika hadis qudsi alladhi wasala ilaina bis sanadin nabawi fihi min i'dhami sya'ni kalimat tauhid yang yaitu di dalam hadis adapun sebagian dari mengagungkan perkaranya kalimat tauhid ma yazidul abda imanan yang menambahkan yaitu perkara yang menambahkan ma akan hamba imanan akan iman ya, maksudnya apa ma itu kalimat tauhid ketika kita banyak melafadzkan kalimat tauhid maka iman kita akan bertambah. Maka dalam beberapa riwayat Nabi SAW berkata ketika kita ini bimbang di dalam masalah Tuhan pangeran re nggak sampai ya maka dalam satu riwayat kanjeng Nabi SAW makon la ilaha illallah makon maus la ilaha illallah Jaddidu. dalam hadis sahih jaddidu imanakum bila ilaha illallah wa yamla'uhu irfana dan musa'id musa'id ma ka'abid irfana akan ma'rifat akan menambah maksudnya ketika kita banyak zikir la ilaha illallah maka ma'rifat kita akan bertambah akan penuh la ilaha illallah la ilaha illallah ijazah langsung dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Gusti Allah dalam Al-Qur'an fa'lam annahu la ilaha illallah wa yulzimuhu bil mudawamah dan menetapkan ya ma akan abad bil mudawamah akan al mudawamah akan continue terus menerus ala dzikri bihadil kalimah atas berzikir dengan ini kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mana binak subandi sebab la ilaha illallah sebagian banyak Ada dari ismul zat kalau Allah tak ungkap la ilaha illallah subhanallah Orang bertazid. nah Orang bertazid pakai tazid. ha Kalau kata pakai tazid paling bertazid itu. Yang tadi tazid. enggak pakai mudzakkar semuanya mudzakkar Apa ya? kema ma rokona barang yazidul abda imana ada emanya di sini sebagai apa namanya bisa sebagai bayannya kalimat ya. Jadi atau kalimat letaknya kan tidak muannas hakiki tapi Oke. muannas ya kalimat tauhid ya alladhi hiya ruhut tauhid yang adapun al kalimah yaitu ruhut tauhid la ilaha illallah wa ma ala qailiha ba'dal iman bimuballighiha min ba'sin dan tiada yaitu atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat sesudah beriman dengan orang atau akan orang yang menyampaikan kalimat yaitu Nabi Muhammad SAW min ba'sin punapah bahaya. Jadi orang yang banyak berzikir la ilaha illallah insyaallah aman daripada bahaya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di antara syarahnya mengatakan sebagian ulama di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah wasmateh la ilaha illallah mateh maka jadi masuk surga tanpa nyemper ke neraka sama sekali
tanpa nyeper ke neraka sama sekali. Ma bisa ya, cukun mangkana akhiru kalami la ilaha illallah jan. Karena zahir hadis beritu kongang sama sekali karena agung kalimat la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah sekalian etempeng kalaban tu sana kebule sesangat banyak bakun menang la ilaha illallah. Dan itu pernah ditampakkan oleh Syekh Nawali lagi dalam banyak cerita itu, banyak kisah. Syekh Nawali dan mencantar tahlil bakun macam berpemikir. Saya detik salah telat. Salah telat bakun la ilaha illallah. Saya tahlilah. Afdalu dzikri fa'lam annahu qawlu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kubar. Aku Iya. Angok Ya. yang beli sampai limusin. Siapa bayi para patron budak. Nanti apa nak ngaku jika aku kata jawab. Apa yang pakon tempeng ni dalam berkat ban la ilaha illallah itu oleh pada Syekh Nawali. Pakon tempeng pakun menang la ilaha illallah itu oleh saya kata subhanallah. Jadi al-batin yakni penyaman perkara-perkara sehat sir epa nampak serang Jadi jaga tuan rumah. Anu rekan je mau lah semua nyolak rarikan pahbur katok. Tercetak dari sediaki. Sediaki. Ada di Jepona. Sajika. Fit lah. VIP. Dua PVIP. PVIP. Pilih tempat. Tempang ibri la ilaha illallah jawab. Allah. Oh iki kadito mana binangi sami karena deun ulama beda di antara syarahnya Imam Al-Manawi atau Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir dalam mensyarahi la ilaha illallah bagaimana tentang orang-orang sebagian ahlu tasawuf yang berzikir hanya ismul mufrad Allah mana lebih afdal dengan la ilaha illallah. Maka ulama banyak berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan secara mayoritas la ilaha illallah. Tapi pada ada ketika sudah bulat la ilaha illallah bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka di situ pas adikir namun ismul mufrad, ismul Allah. Allah makna tetap la ilaha illallah. Karena ketika sudah nafi menisbat nikah ampun sempurna maka yang ada hanya Allah, yang lain itu tidak ada. Allah esni juga maka sebagian sebagian guru dalam melafatkan la ilaha illallah kan beda potran khusus sampai betul la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu istrinya ada kalau ada nafi dan isbat di situ ada at-takhalli wa tajalli. Ada buang selain sebenarnya pun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus tahu kejadiannya jadi usaha mak semat aja. Insyaallah. Ibu Allah ya kan kata orang asaman ini hu Allah. Ada kasa dari huwa Allah. Dari huwa Allah iki sami kan. La ilaha illallah. Jadi kemudian illallah beda apa? Allah beda pas cai foto dus senyap budak asmana pas kun beda kan huwallah banyak tergantung pemimpinnya. Jadi saking di toriko tergantung umur porsinya atau yang kesak mesti banyak beda alasan-alasan tersendiri. Pas soal saya Bapak Tijo, du muncul lalong bolong dari kelu lau yang jiong tadi bangun ke lapok. Norayati kuat. Tak pala bang nikmati kuat. Dengan Pak Tijo. Tangki wakun nggak diri ke wakun. Apa namanya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Beda lah kan? Beda di antara kitab maulidnya mana al-maulid al-mirwani. Maulid kan maulid bersenji, maulid tibai, maulid syibtud durar. Beda nyaman maulid al-mirwani ke maulid. Itu si mawas mana di Mekah Abu Yazid Hamid Al-Kaf setiap malam Senin terakhir. Di antara zikir terakhir al-mirwani kan itu beda zikiran kini kan radhiyallahu taala anhu.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus Allah, Allah, Allah. Ya, mentak guru nak. Mentak guru nak tak kok seneng akhirnya. Jadi pagi tijo ngan Abu Sopun laku Abu Sopun aku umik nengi di kantor. Anyar ke? Hah? Anyar kan datang ke. Anyar. Lagi sampai mulai nanti aku. Perlu gua. Mana burberan Ki, coba emang soy ngot yaki kesinan. Oh iya, lagi kesinan biasa. Kalau nyoba anyar ke. Kena kepo jaga aja nih. Nabi anu ke, beri menabi Ini macam apa? Kalau tolong di mana kan? menabi nyebut selawat asma Muhammad Rasulullah Allah nama mesti norok menyebut Allah nama Muhammad tak norok padahal Allah bersalli ala Muhammad mesti Allah beda. Nah terus? Ben kanjeng Nabi menyebut Allah la ilaha illallah Muhammad tak ada. Terus? Nabi mau selawat Allah nah. Terus? Jika itu kenapa kita Oh, bentar. Allah. Saya punya ulama nengi syarah-syarahnya hadis. Misalkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika cukup jadi syarat. Pasara-pasara orang yang ngocak la ilaha illallah dakhala jannah. Mun pun ngocak la ilaha illallah tuh beda Muhammad Rasul artinya pun masuk. Masuk Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti masuk kan? Masuk pun. La ilaha illallah. Cuman pada tahlil kita kan pasti akhirin Muhammadur Rasulullah. Tak akhirin ngakini la ilaha illallah masuk. Karena kita yang mengajarkan kalimat tauhid itu kesehatan Nabi Muhammad. Yang bermuara kan Sudah nak gini kebon. Padan menikah lagi. Dari sel padan ban apa namanya pangkal daripada keimanan. Daripada Al-Imam Ar-Razi rahimahullah bin Ar-Razi semakin kan. Fakhruddin Ar-Razi pengarang tafsir aja kasa. Radhiyallahu. Semakin kelihatan orang. Radhiyallahu. Jadi daripada Imam Ar-Razi rahimahullah taala kenapa tauhid kadin to rukun iman kan benar-benar tadi. Estona pangkalnya dua. Allah kemudian al-iman biyaumil akhir. Biyaumil akhir. Iman ke Gusti Allah, iman ke hari kiamat. Kini kebekal ngiba iman selain. Iman ke Gusti Allah, iman ke hari kiamat, berkiamat. Iya kok iman mau kasih dua dari dibebentau. Dari Al-Qur'an. Siapa sih ngiba Al-Qur'an? Gusti Kanjeng Nabi. Siapa sih madepak ke Kanjeng Nabi? Malaikat Jibril. Ampun, di dalam Al-Qur'an diantar apa? Qadar, benteng semacam. Jadi mana pon dua ini kan mantap. Orang takut Gusti Allah dengan jalan takut kepatih. Mas teh pun iman ke saya pun. Mas teh. Kau takut si mati aku. Kau takut si mati Arab atau kau seksa men Gusti Allah. Kontrol tak je takut ban kau tu nyemak ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tu ada jalan lain. Kau tu beriman karya. Kau tu tak itu jalan. Maksud tak nyemak berarti takut tak bermakna sama sekali. Wa kauniha akhidatan bil 'abdi ila al-iftiqar ila Allah taala dan adanya kalimat yaitu membawa atau mengambil bil 'abdi akan hamba ila al-iftiqar ila Allah taala akan iftiqar sangat berhajat kepada Allah. Ketika kita banyak melawatkan kalimat tauhid itu maka pasti akan tumbuh di dalam hati kita hajat kita kepada Allah. Semakin kita punya dikir semakin parlo kita Gusti Allah. Parlo dunia ya toren. Tapi mas teh perlu akhirat lebih banyak. Mas teh lebih banyak. Ketika kita berzikir mas teh ben Gusti Allah tombu keperluan kita ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mak deger akhirat itunya sawas. Sejen kene ka abah. Sejen kene abah, jan tak mampu abah. Wal inkihar tahta 'azamati fardaniyatih. Inkihar nikah dari qahara dan apa ya? Terpaksa atau tergiring di bawah keagungan keesaan Allah. Jadi pas terseret abah nikah kangkui mengesakan Allah tak ada mon. Makanya ketika abah masa ya pangeran kun setong banyak la ilaha illallah ada benda lain la ilaha illallah mun kita aja bisa ke imana ulama-ulama sekuat
Habis kaki fulan, habis kaki fulan, habis kaki fulan. Secara ilmu perlu ilmiah nyari si alim, mun perlu si gun mati nyari si gun banting was. Kan beda kan, kamu lis ki. Mungkin engkau mentar kaki toyib sejan kamu lis. Tahu sadar bu. Rosak akan cimulis, tiga cimulis, boleh. Gila kan rosak. Dulu betul pak mari kan beda sih nggak gini kan. Indonesia penjahat sih nggak gini kan. Subhanallah bil isyarah. Falidzalika sarat hisnan lil 'abdi. Maka karena itu, karena la ilaha illallah itu bisa membawa kita ke jalan Allah, menjaga kita dari selain Allah. Sarat ti kalimat hisnan panika perlindungan lil 'abdi akan hambanya biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ay bunayya, i'lam anna al-ghina wal faqra sifatan. Ketahuilah sungguhnya kaya dan fakir yaitu dua sifat. Sifatun lillah wa sifatun lil 'abdi. Setong sifat ingki ka dinto panika ka Allah al-ghina wa sifatun lil 'abdi. Sifat fakir panika ikan di kabula. Fa sifatul faqri lil 'abdi wa huwa sifatu madhin. Kama anna sifatal ghina lillah wa huwa sifatu madhin. Maka tining saya pada fakir panika ikan di kabula wa huwa sifatu madhin. Tining fakir panika sifat pujian ketika badan yang kebulan. Ketika abah kan itu sebagai kebulan Gusti Allah, arasa fakir Gusti Allah, terpuji kita ini. Tapi fakirnya ke Gusti Allah. Kama anna sifatal ghina lillah, seperti halnya sifatnya Allah, sifat kaya panika kagum Allah, wa huwa sifatu madhin. Kaya artinya tak hajat ke siapapun saja, itu sifat Allah, itu terpuji Allah dengan sifat itu. Kalau kita pas ngucap kok tak butuh ke sama baik, kita sebagai orang hamba, maka bukan madhin tapi zamin. Aru banyak sombong aru. Ngucap tak perlu ketetanggan sama sekali. Ngucap tak perlu karya. Kita perlu kepada semuanya. Kita ini alam diciptakan, terebung diciptakan, gedang diciptakan, kan kuwi kudu sampeyan lebih. Maka kita perlu, cuman kita harus menampakkan keperluan kepada Allah karena si menciptakan ini sedaja Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kata maksud dari Allah, tak asal cegakan terebung. Engki lakar kak dito hakikatah. La maksuda illallah, la qasda illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah. Karena senyipta gini ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, hakikat enggak gini kan. Sama dengan kita nanam tembakau, kita nanam padi. Karena pakon ben Gusti Allah. Ampun. Maki aku ke lepas pasrah ki Gusti Allah. Tahu diongku. Karena kita ini perlu sebab itu sudah diturunkan oleh Allah. Kita lakukan sebab itu, tapi hati kita, keimanan kita tetap kepada al-musabbib. Al-mu'athir huwa Allah. Al-athar min Allah. Al-athar bada, as-sabab bada, tapi al-mu'athir wal musabbib huwa Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya Pak Tejo banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju. Artinya jadi Allah kita tak kena akak tak sempurna dia. Ki, karena itu tidak apa? Allah merasainya ini. Tak kena akak sekali. Tak sempurna mau dia. Wala ain. Mau pakun benoring pakai cara itu tak kena dia. Tak sempurna dia. Enggak gini kak. Anak penyebar kelas tinggi sih enggak gini kak. Kayak kon tinggal mau nabi pada orang yang tetangga panjenengan sekali gini kak. Tinggal pon urus negeri kau pon. Majdubnya man gini kak. Tapi mau nabi panjenengan tahu sarong noro. Soalnya ki senyaba masjid pasir apa? Saya jaga masjid pasir. Deki pas potong masjid kayak. Soto. Cek sarong. Apa? Mana tahu di pos? Kayak beda lekar nggak gini kayak. Iki. Tengi paringin paringin kacang paringin korma kan. Korma ya gocan. Di tentang kaping di desa Jawa. Engki, kayak kadang karena gini kaki kita jangan sekali-kali atau jangan mudah nyale orang yang maju. Sira uning karena kini kejentai nggak ketangket nggak ketretan. Allah akila kata Allah.
Sira unik, mana kampung lah gini king karena beda gini kan. Jadi sira gini kan. Karena beda orang kak lano labas nangin sa konde ka manono tak kakak mulai kini sira cetak tu sekali sira unik ket Gusti Allah aja ke kampung kini kah kalau bukan sebuah orang kini kah. Tapi secara kelak yang paling sempurna itu kita mengikuti keteladanan baginda Nabi SAW. Tolong binolong, saling mengingatkan, sebisa morok-morok, sebisa nokangin, sebisa ajai. Ibu Imam Ghazali dan apa? Kapi nikah, pantan-pantan nikah, golongan-golongan nikah saling membutuhkan satu sama lain. Ulama ikut butuh ilmu nah. Tokang bangunan ikut tokang kui masjid dan pembangunan madrasah dan sebagainya. Tokang jai siapa aja nggak? Si agami sarong mengelampi seera. Kelenceng terus lagi. Kelenceng apa? Oh kelenceng lagi. Sekali lagi. Obat kuat cemola. Gini kebon. Kengcek. Cek sampai tak totok mate tak kepasuan cek boleh kesinan. Dan kesinan ulah nikmat tu saya. Mik ulah berdebat harus dengan apa? Matu asli matu gunung. Pai masuk cek. Aduh. Iman ki kebetul iman udah. Terus Pak dulu cara anu nyucian ada ke. Cek beni du bola betul sampai. Iman kan kagak kerja. Eta? Lagi di bola kan kagak kerja dia belum. Oh sering kaki? Oh, masa tak bisa itu tak bisa guna sampai pakai cek Kering, mulus di kering. Kan kuri bahasa pada makro. Engki, pada makhluk. Bisa masuk nih kepada makhluk. si nilai bersih Kan mana biar kau dibuang benci tak? Jangan benda. Sering kaki. jadi orang kayak apa orang Kan kecil. ya ben aja mah Tak benda dukun lah. Ada hantek Sedegang matu cet syifa ulinas. Asyifa, pasukan penyakit. Mungkin boleh sambit. Cuman Bagian sampai kan ganti jauh. lebih man. punya sampai Iya. Tambah Wal faqru bil haqiqah sifatul abdi. Idla yashubuhu bina. Tining pakir secara hakikat malaikat saya fatah kebulah. Karena tidak bisa mencampuri akan abid apa rina pada pasoki. Ada abid nikah di sepat soki kita ada sekali. Kita nikah masteh fakir, hajat ke nikah, hajat ke nikah, hajat ke nikah. Hakikatnya hajat ke Gusti Allah. Kayak Gusti Allah apa yang asbab lengan wah engkau nyipta apa nyaman mon pelengan obat roh engkau nyipta ilmu nyaman ilmu kedokteran wa bagi ke fulan bantar karwah dan kadito pada penyaman tapi tetap abak kadito engki wal qina nah mau jadi Abu ini dihalalkan. Aku nak bawa benda. engki Yang dibawa nada sabuk. terus Fakru kan wajib berbeda. Pas udah Allah bawa ini dihalalkan anak Allah. engki kadito Allah mau ini pacoko pagi abdina kaleban perkara halal si halal lagi aduna. Tidak abdina nyokona cokok kaleban si halal. Artinya abah pakun fakir kasih halal. Tapi abah tahun le fakir kasih haram. Maka ketika itu kita disuruh oleh Nabi SAW sapa aja kaya bersih halal. Artinya nyokon ki Gusti Allah karena sebelum aku ini pada Allah ya Allah asrar ke Gusti Allah. Jadi pakir abah ke Gusti Allah ada kasih halal. Ya gani. Tapi tak kenging pakir kasih haram karena kira-kira tak kenging lagi serang Allah Subhanahu wa taala. Wal faqru bil haqiqah sifatul 'abdi la yashubu bina wal ghina fil haqiqah sifatur rabbi. Idla yashubu faqru karena tak mencampuri akan Rabb apa fakir. Tak bisa bentar. Mun fakir hajat berarti benih pengiran. Mas nyon semua orang. Gusti Allah ki hajat ke kursi, ke arsy. Ini benih Gusti Allahnya. Benih Tuhan. Tuhan ini ke Gusti Allah Subhanahu wa taala tak hajat dekat kursi arsy ben lain sebagainya.
Wa inna asyrafa sifatil abdi ban saungkuna paling mulia na sifat pada kabula iftiqaru ila Allah panika hajat abd ka Allah taala fi kulli syai dalam setiap perkara. Kama anna asyrafa sifatir rabb akatia sesaungkuna paling mulia na sifat pada Allah pada pangeran istighnahu 'anil abdi panika wana penyamana kayana Allah kayana Tuhan anil abdi dari hamba-hambanya fi kulli syai di dalam segala sesuatu. Qala Allah Ta'ala wallahul waliyyu wa antumul fuqara tining Allah panika sesoki tining sampean kapi panika sefakir. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nas wahai manusia antumul fuqara ila Allah tining tibin kapi sampean kapi panika orang-orang yang sehajat da Gusti Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid tining Allah wa ya Allah panika sesoki se epoci. Wallahu a'lam sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.